Ya, bisa kita kembali ke dialog tentang perilaku anggota DPR. Dan sebelumnya kita saksikan dulu pernyataan dari politisi Partai Nasional Demokrat Bachtiar Ali berikut ini. Ya, ini menyedihkan bagaimana anggota parlemen yang baru disahkan, tapi kita kampungan, tidak bisa komunikasi, semua kita memalukan. Ya oke, ini tanggapannya seperti apa? Ini seperti yang disampaikan oleh politisi Nasdem. Bagaimana cara kita kemudian bisa merebut hati rakyat atau membuat rakyat jatuh cinta terhadap DPR yang baru ini? Bu Ana dulu tanggapannya. Ini sebenarnya kan begini, jangan ada yang merasa saya orang tua, saya kakak, saya merasa kuat. Oh, you anak kecil, you harus banyak ngalah, kamu kecil. Nah itu, kalau itu persepsi itu yang dibangun, kemarin kan kita lihat ada hegemoni power itu dihilangkan dulu kesan itu. Jadi mari kita bersama-sama kembali. Saya jadi ingat ya tahun 2004-2009 dulu ya. Dua paket DPR, akhirnya terjadilah ada koalisi kebangsaan dan koalisi kerakyatan. Hampir 7 bulan kita tidak bisa bekerja karena masing-masing membuat power bahwa sana koalisi kebangsaan, sini koalisi kerakyatan. Nah, mudah-mudahan 2014 yang menaikkan citra DPR itu ini tidak terjadi lagi. Itu tergantung nanti teman-teman yang kemarin misal versi teman-teman itu bahwa ada definitif pimpinan itu harus bisa mengakomodir dari seluruh komponen fraksi yang ada di parlemen. Tetapi kan dengan walkout juga itu kan juga salah satu menambah citra. Walkout itu bagian bahwa kami tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Ibu tidak takut itu akan memperburuk citra DPR bahwa? Justru saya menyampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa masyarakat jangan lihat dari sisi kita walkout, tapi bagaimana kami tidak berikan kesempatan menyampaikan aspirasi kami, terus kemudian walkout bagian tanggung jawab bahwa kami tidak ikut bertanggung jawab di saat pemilihan pimpinan itu ada proses, ada cacat proses menurut saya. Bang Saan, komentar. Ya, paling penting kan gini, semua anggota DPR harus menyadari, punya kesadaran yang sama bahwa apa yang terjadi di awal masa pembukaan itu telah memberikan kesan yang kurang baik di mata publik. Nah, kesadaran ini penting, kesadaran bersama ini penting supaya 5 tahun ke depan, ini kan baru 1 hari, 5 tahun ke depan itu tidak terulang soal-soal seperti itu. Jadi kita harus menunjukkan kepada publik bahwa kita memang sebuah institusi DPR yang bisa memberikan harapan apa yang menjadi keinginan publik itu bisa kita pecahkan. Nah bagaimana kalau memecahkan Bang Saan? Kalau tadi ada pernyataan ini menarik kata-katanya bahwa tidak bisa komunikasi. Ya, makanya saya bilang katakan bahwa dinamika di dalam sebuah parlemen itu sesuatu yang biasa, tidak hanya ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat misalnya di negara-negara di luar pun itu lebih parah lagi, baku hantam kan, saling pukul kan itu. Jangan sampai begitu. Maka kita nggak boleh kan, makanya kita nggak boleh. Kita baku hantam, kita mending keluar saja maka gitu kan kita nggak boleh seperti hantam. itu. Maka kan ada dinamika itu kan nggak mungkin dihindari. Iya, dinamika itu pasti ada. Pasti ada. Maka bagaimana yang elegan? Yang elegan, yang bisa mencerminkan itu tadi, bahwa kita berkomunikasi secara elegan, menyampaikan pandangan, pendapat-pendapat itu secara elegan di dalam sebuah sidang yang terhormat itu kan itu kan. Nah, sebenarnya ada yang menarik begini. Ketika kejadian kemarin itu, saya memperhatikan di media massa, maksud saya di media sosial seperti itu banyak sekali yang berkomentar, banyak sekali yang mengungkapkan kecewaannya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini kenapa anggota DPR ketika mereka ada di situ, mereka baru dilantik, kemudian mereka berlomba-lomba untuk menyatakan pendapat, untuk teriak-teriak, untuk saling itu, apakah itu akan membuat mereka menjadi jauh lebih terkenal dan lain-lain. Jadi pandangan-pandangan negatif pencitraan itu makanya kan ada yang berlebihan. Misalnya maju ke ruang ke depan pimpinan sidang itu kan biasa karena kan dibatasi. Tapi kalau sudah naik ke sini ada yang megang-megang pimpinan sidang gitu kan. Itu menurut saya itu sudah di luar batas. Sebenarnya itu nggak boleh terjadi. Itu emang nggak boleh terjadi. Tapi kalau kemarin Pak Saan, kita tuh diberikan waktu untuk interupsi. Itu kan kita duduk ada mic, nggak diberikan. So kita teriak-teriak juga kita nggak boleh nggak dengar suaranya. Kita ke depan menyampaikan kami mau interupsi, berikan kami kesempatan waktu. Nggak dikasih juga. Memang kalau naik ke atas panggung itu mungkin perlu juga nanti kita benahi. Tetapi bahwa pimpinan sidang itu adalah kuncinya untuk bagaimana mekanisme sidang itu lancar, sidang itu
itu tertib itu di pimpinan juga ada gitu. Kalau saya pikir Nanti kemarin kalau nggak ada. tidak tertib lagi nanti akan walk out lagi seperti Bukan itu. masa walk out, kita ke depan menyampaikan karena mic-nya mati. Oke. Sekarang itu punya kita diatur udah tata tertib kita untuk melakukan instruksi dan sebagainya. Jadi pimpinan sidang itu sebagian juga kunci bagaimana sidang itu lancar, tertib tuh pimpinan sidang juga mempunyai kontribusi besar di situ. Nah bisa kemudian itu ketika ada besok pemilihan pimpinan sidang berikutnya, karena kan pasti akan selama 5 tahun ke depan akan banyak sekali. Ya, karena kan nanti turunannya itu kan nanti pemilihan Komisi. pimpinan di alat kelengkapan DPR, komisi-komisi dan badan-badan. Nah, karena komisi badan-badan ada 11 misalnya, itu kan pasti juga akan ada lagi dinamika. Pasti akan ada persaingan lagi antara kalau dulu koalisi kebangsaan dengan kerakyatan, sekarang ada koalisi merah putih dengan koalisi Indonesia hebat. Ya. Nah kan gini sebenarnya. memilih ketua di setiap komisi itu kan juga merupakan satu jabatan strategis. Kalau iya, 2009 dulu kami itu ada namanya konsultasi karena memang undang-undangnya proporsional. Kita dapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk simulasi pimpinan-pimpinan di alat kelengkapan DPR, komisi dan sebagainya. Nah, kemarin undang-undang yang baru ini kan dipilih secara musyawarah. Kita hampir tidak ada ruang. Bahasa musyawarah mufakat tidak ada ruang kemarin. Coba 5 fraksi. Terus kita sekarang dikunci, nggak ada ruang untuk musyawarah mufakat. Nah ini juga Pak saat nanti ke depannya. Kalau nanti pemilihan pimpinan alat kelengkapan dan komisi tidak ada ruang musyawarah mufakat, pasti akan terjadi juga ketegangan. Akan gontong-gontongan lagi. Ketegangan politik. Kalau dulu kan gini, kalau 2009 itu kan pimpinan DPR mengundang semua fraksi untuk membicarakan alat kelengkapan DPR, maka akan ditentukan secara proporsional. Proporsional itu, undang-undang juga mengatur secara proporsional. Demokrat sebagai pemenang kebagian berapa ketua komisi, maka Demokrat kebagian ketua komisi 3, ketua komisi 10, sama alat 7. Jadi, nah kalau sekarang juga sudah. Kalau sekarang itu kan bukan lagi secara proporsional, tapi memang menggunakan secara demokratis dipilih oleh anggota. Nah ketika dipilih anggota itu kan sebenarnya juga ini kan yang ada di DPR ini kan bukan hanya dibaca secara parsial, tapi juga ini merupakan turunan itu ketika koalisi terbangun. Kan beda. Otomatis kan harusnya sudah bisa terbaca ketika jumlah koalisi merah putih anggotanya lebih banyak dibanding koalisi Indonesia hebat. Nah nanti bagaimana? Kita nanti lanjutkan lagi, tahan lagi Bang. Saat kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya, pemirsa kami akan segera kembali.